perjuangan kita cuma sampai pada perjuangan politik. Sehingga ketika memasuki perjuangan administrasi harus menjawab undang-undang bahwa sebuah kota minimal 3 kecamatan. Ya, itu kita ke 3 kecamatan. Sementara Kabupaten Minahasa itu yang adalah Bupati Pak Dolvi Tanor, kelompok kami susah untuk berjumpa dengan beliau. Sehingga saya katakan kita berhenti di sini. Kita ikuti perkembangan selanjutnya. Maka karena itu sudah ranah daripada DPR Kabupaten Minahasa dan Bupati Minahasa. Kita harus akui itu. Bahwa itu sudah menjadi ranah daripada DPR Minahasa dan Bupati yang merestui, ikut merestui. Maka itu sudah yang berjuang di depan. Kita harus akui bahwa Jefferson Rumayar sebagai tokoh yang memperjuangkan itu. Itu semua, yang lain so pergi, ya. Jadi lama-lama habis. Kalau so habis, siapa lagi yang akan memberikan sejarah tentang pejuang-pejuang Kota Tomohon. Jadi tinggal orang boleh berdialog dengan anak-anak muda untuk bagaimana kok ini perjuangan Kota Tomohon sampai ini Kota Tomohon jadi. Jadi bukan turun dari langit, memang ada perjuangan untuk itu. Bung Levi, ya, terima kasih atas kunjungan di kebun kami sini. Namanya kebun Lilik Liken. Ya. Barangkali saya merunut sedikit mulai daripada bagaimana ketika Tomohon dimekarkan ya lewat perjuangan-perjuangan daripada generasi muda di kala itu ya, dari Kabupaten Minahasa menjadi Kota Tomohon. Ya. Dan era itu adalah era yang ketika kita mempelajari bahwa undang-undang sudah memberi ruang. Di sana sini sudah terjadi perjuangan-perjuangan pemekaran. Ya. Sehingga sebagai salah satu kader kebetulan Partai Golkar, ya, dalam satu momentum rapat, kebetulan saya ketua kecamatan Partai Golkar Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, ya. Dalam satu rapat kecamatan saya menyarankan kepada rapat pengurus itu dia bahwa ini sedang terjadi menjawab undang-undang memberi peluang untuk saatnya kita mengupayakan pemekaran Tomohon. Ya. Dan saya menyarankan kepada teman-teman, ada sekretaris saya di situ, tidak perlu sebut nama, karena sudah euforia ini sedang terjadi, maka tolong kumpul tokoh-tokoh politik yang biasa kumpul di Kitsang. Ya, itu gagasan itu kita kembangkan dari sini. Sehingga lahirlah apa yang dinamakan KP2DKT. Ya. Ketuanya Saudara Heri Nuntuwene yang adalah sekretaris Golkar Tomohon Utara. Ya. Dan sekretarisnya Saudara Haryanto Lasut, mantan ketua KPU, sekarang anggota Dewan terpilih dari PDIP, dan Bam Tular sebagai bendahara. Itu. Dan saya diangkat sebagai salah satu penasehat mendampingi 2 tokoh besar di Tomohon yang namanya Profesor Dr. Turang dan Dr. Anders Karel Senduk sebagai penasehat daripada KP2DKT. Perjalanan berjalan terus, maka kita tiba pada satu ketika di mana perjuangan-perjuangan politik sudah selesai. Ada 2 kelompok yang lahir di Kota Tomohon untuk perjuangan yang sama. Tetapi KP2DKT itu berjuang untuk atas nama 3 kecamatan. Kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon, Pineleng, dan Tanawangko. Belajar daripada undang-undang bahwa, dan ketika kita juga berdiskusi dengan DPR RI yang datang di kala itu di Lahendong, Pabum Lahendong itu mempersoalkan tentang bahwa tidak boleh sebuah kota berdampingan dengan kota. Jadi Manado dengan Tomohon. Nah, yang kedua, persoalan Tomohon masih
disekat dengan hutan-hutan. Itu saya keberatan waktu itu. Saya bilang ke Pak Beni Tamara waktu itu, bahwa undang-undang mengatakan bahwa 30% sebuah kota harus hutan. Kenapa itu harus dipersoalkan? Beni Tamara Anggota Dewan dari DPR RI. Ya. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Begitu mereka menjelaskan bahwa tidak boleh kota dan kota itu berdampingan, maka kita menerima aja alasan-alasan itu. Perjuangan kita cuma sampai pada perjuangan politik. Sehingga ketika memasuki perjuangan administrasi harus menjawab undang-undang bahwa sebuah kota minimal 3 kecamatan. Ya, itu kita 3 kecamatan. Sementara Kabupaten Minahasa itu yang adalah Bupati Pak Dolvi Tanor, kelompok kami susah untuk berjumpa dengan beliau. Sehingga saya katakan kita berhenti di sini. Kita ikuti perkembangan selanjutnya. Maka karena itu sudah ranah daripada DPR Kabupaten Minahasa dan Bupati Minahasa. Kita harus akui itu. Bahwa itu sudah menjadi ranah daripada DPR Minahasa dan Bupati yang merestui, ikut merestui. Maka itu sudah yang berjuang di depan. Kita harus akui bahwa Jefferson Rumayar sebagai tokoh yang memperjuangkan itu membentuk pansus untuk lahirlah 3 kecamatan Tomohon yang menjawab undang-undang itu. Kecamatan Tomohon Tengah, Utara, dan Selatan. Jadi undang-undang sudah terpenuhi. Maka lancarlah perjalanan sehingga lahirlah Kota Tomohon. Saya tidak panjang lebar untuk itu karena itu cuma sekilas supaya saya takut hilang dalam sejarah ini cerita ini. Hilang dalam sejarah cerita ini. Terima kasih. Jadi mengenai pejuang Kota Tomohon, memang disebut-sebut saya adalah memang salah satu tokoh pejuang untuk Kota Tomohon. Nah, dan berjuang dulu itu bukan gampang, ya. Siang hari malam, pulang sampai tengah malam. Kadang-kadang itu istri bamara di rumah, baru pulang, nggak makan, paksa cari makan di itu. Nah, supaya orang bisa bersatu, ya. Itu nanti mungkin bukan pejuang yang akan memperjuangkan itu untuk kita. Karena semua yang mengaku pejuang, kalau di pihak sebelah yang akan membuat acara ini, mereka akan berpikir, dorang lagi. Begitu juga yang di sebelah. Jadi mesti ada yang penengah untuk mempersatukan nih pejuang-pejuang Kota Tomohon. Saya pernah ya membuat undangan untuk menyatukan ini pejuang-pejuang Kota Tomohon. Nah, malah di situ jadi rame, seolah-olah semua berkelahi. Jadi akhirnya tidak terus. Nah, karena banyak yang mengaku pejuang, itu kita tanya, kamu ada berjuang di mana? Apa yang kamu buat? Pada waktu itu apakah yang kamu buat? Ya, apakah Ngoni ada berjuang waktu itu posisi sebagai apa? Ya, nah ada yang cuma nama. Kita banyak yang kita tahu, cuma nama ada di toko-toko pejuang situ. Karena kita dulu juga di pembentukan Kota Tomohon ada nama. Begitu juga panitia pembentukan Kota Tomohon juga ada nama. Jadi kita tahu semua siapa yang ada berjuang dan siapa tidak. Ya, jadi lain cuma untuk nama. Itu terima kasih. Harapannya bagaimana ini? Ya, jadi kalau kedua belah pihak ini hanya mempertahankan, ya. Mereka ini yang berjuang, tidak akan ketemu. Jadi mesti ada yang penengah yang boleh memberikan solusi bagaimana ini orang bisa menyatukan ini perjuangan Kota Tomohon. Karena ada dua pihak, ada dua belah pihak untuk mengaku pejuang. Ya. Bagaimana mau bersatu? Kalau di pihak sebelah mau backing, di sini keberatan. Sini mau backing, sana keberatan. Ya, jadi harus ada penengah untuk menyatukan ini pejuang-pejuang Kota Tomohon. Dan itu harapannya cuma di pemimpin yang baru? Ya, itu yang saya harapkan untuk pemimpin yang baru untuk bisa menyatukan orang pejuang-pejuang Kota Tomohon. So lebih tua semua, yang lain so pergi, ya. Jadi lama-lama habis. Kalau so habis, siapa lagi yang akan memberikan sejarah tentang pejuang-pejuang Kota Tomohon? Jadi tinggal orang boleh berdialog dengan anak-anak muda untuk bagaimana kok ini
perjuangan Kota Tomon sampai ini Kota Tomon jadi bukan turun dari langit, memang ada perjuangan untuk itu.